Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Nelly pada hari ini dalam pembelajaran matematika kelas 5 untuk bab yang kedua, yaitu tentang pengukuran. Ibu berharap kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dalam hal ini, di dalam pembelajaran kali ini kita hanya membahas tentang satuan waktu. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama yaitu kita akan menuliskan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam, kemudian melakukan operasi hitung satuan waktu. Seperti anak-anak udah tahu, yang pastinya alat ukur waktu ada yang namanya jam dinding, jam tangan, atau jam beker. Nah, bagaimana dengan tanda penulisan dengan notasi waktu 24 jam? Alat ukur waktu adalah jam. Pastinya anak-anak udah tahu ya. Tanda notasi 24 jam dimulai setelah pukul 12 siang. Jadi karena satu hari itu ada 24 jam, sementara di dalam jam itu hanya ada 12 angka. Jadi kalau satu hari penuh, kita menggunakan di atas 12 siang, maka supaya menjadi 24 berarti dia akan bertambah terus satu. Kemudian misalnya pukul 1 siang ditulis dengan pukul 13. Anak sudah pasti tahu ya, karena 12 ditambah 1 siang kan berarti 13, pukul 2 siang menjadi 24 dan seterusnya. Pukul 1 siang ditulis dengan pukul 13. Pukul 2 siang ditulis dengan pukul 14. Demikian seterusnya, ditambah 1 tambah 1 terus sampai hingga pukul 24 jam atau pukul 00. Nah, bagaimana dengan tanda penulisan dari jam berikut ini? Misalkan di sini menunjukkan pukul 1. Jika ini siang, berarti jam 1 siang itu bisa ditulis juga menjadi jam 1 tambah 12, jadinya pukul 13. Kalau yang ini menunjukkan pukul 4. Kalau dia sore, berarti pukul 4 siang atau sore, maka 12 ditambah 4 jadi pukul 16. Kemudian kalau yang ini pukul 9 di sini kalau malam berarti pukul 9 malam bisa ditulis pukul 9 ditambah 12 menjadi pukul 21. Ibu yakin anak-anak udah pasti bisa menyebutkan notasi 24 jam. Kemudian kita masuk ke penuliskan waktu berdasarkan jarum jam yang ditunjukkan oleh jam. Nah, di sini ada pukul jarum pendeknya ada di antara 10 dan 11, sementara jarum panjangnya menunjukkan ke angka 7. Pukul berapakah ini? Ya, pukul 10.35. Dari mana? Nih, karena jarum panjangnya penunjuk ke nomor 7, berarti jarak antara satu angka ke angka yang lain dalam menit itu adalah 5 menit. Berarti dari pukul 12, dari jarum panjang ke 12 sampai ke 7, berarti ada perpindahan sebanyak 7 kali. Setiap perpindahan ini nilainya adalah 5 menit. Maka kita akan memperoleh, karena ini ada 7 kali, nilainya menjadi 7 kali 5 menit. Berarti artinya dia mengalami pergeseran selama 35 menit khusus untuk jarum panjangnya. Jadinya bisa dituliskan menjadi pukul 10.35. Nah, untuk membaca jarum jam, ibu yakin anak-anak juga sudah pastinya sudah bisa ya. Jadi jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang itu menunjukkan menit. Nah, menitnya itu ingat ya, setiap angka dikalikan dengan 5. Jadinya sedangkan perhitungan menit dimulai dari angka 12 ya, dari 12 ke nomor 7 tadi ada 7
kali pergeseran, 7 kali 5 menjadi 35. Demikian seterusnya. Kita lanjutkan untuk operasi hitung satuan waktu. Seperti anak-anak sudah pasti tahunya, 1 jam itu ada 60 menit. 1 jam 60 menit. Lalu kalau dibalik 1 menit itu berapa jam? Maka 1 menit itu adalah 1/60 jam. Kemudian kalau 1 menit itu ada 60 detik. Lalu kalau dibalik 1 detik itu sama aja dengan 1/60 menit. 1 menit itu 60 detik, maka 1 detik adalah 1/60 menit. Lalu kalau 1 jam itu ada 3600 detik. Jadi kalau 1 detik nilainya adalah 1/3600 jam. Anak-anak pasti sudah hafal yang ini ya. Lalu kita akan menggunakan apa yang sudah tahu, yang kita tahu ini, mengubah satuan waktu. Misalkan di sini ada 2 jam. Maka ketika dirubah ke menit berarti 2 kali 60. Karena tadi 1 jam itu 60. Berarti kalau 2 jam 2 kali 60 menjadi 120 menit. Nah, kalau yang dalam pecahan 3/4 jam itu sama dengan berapa jam berapa menit. Nah, ini yang pecahannya, maka kita harus pisahkan antara bilangan bulat dengan pecahan ya. 3/4 jam itu sama aja dengan 3 jam tambah 3/4 jam. Karena mintanya diubah ke jam dan menit, maka yang perlu dirubah itu adalah si pecahannya, yaitu 3/4 jam. Jadi hasilnya adalah 3 jam ditambah 3/4 jam kali 60 menit. Kenapa dikali 60 menit? Karena 1 jam itu tadi nilainya adalah 60 menit. Jadi 3/4 kali 60. Nah, anak-anak masih ingat ya cara menyederhanakan pecahan. Ini kan sama aja dengan 3/4 kali 60/1. Maka 60 sama 4-nya bisa kita sederhanakan dulu. Sama-sama dibagi 4. Jadinya 60-nya menjadi 15 dan 4-nya jadi 1. Sehingga sisanya menjadi 3 kali 15 menit. Yang 3 jamnya tetap. Jadi hasilnya adalah 3 jam 45 menit. Ya, kita lanjutkan mengubah satuan waktu. Misalkan 2/4 jam diubah ke menit. Maka kalau dia seperti ini, tinggal kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 4 kali 2 tambah 1 menjadi 9/4 jam. 1 jam tadi 60 menit, berarti 9/4 dikali 60. Ini sama aja dengan 60/1. Maka 4 dan 60 itu bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 4. Hasilnya menjadi 15. 15 dikali 9 adalah 135 menit. Kata yang kedua, mengubah menit ke jam. 24 menit sama dengan titik-titik jam. Kalau 1 jam itu 60 menit, maka 1 menit itu adalah 1/60 jam. Jadi 24 menit itu adalah 24 kali 1/60 jam. Sama aja dengan 24/60. Lalu kita sederhanakan. Maka kita akan peroleh hasilnya, karena sama-sama bisa bagi 12. 24 bagi 12 itu adalah 2. 60 bagi 12 adalah 5. Jadi 2/5 jam. Nah, bagaimana dengan operasi hitung? Misalnya menjumlahkan ya. 2 jam 45 menit 30 detik ditambah dengan 5 jam 40 menit 35 detik. Nah, kalau yang seperti ini berarti menit, detik kita tambahkan dengan detik, kemudian menit dengan menit, dan jam dengan jam. Kita mulai dari detiknya. 30 tambah 35 adalah 65 detik. 45 tambah 40 menit adalah 85 menit. Kemudian 2 tambah 5 adalah 7 jam. Nah, menit dan detik itu maksimal angka yang boleh terisi hanya 59. Kalau nilainya sudah sampai 60, maka kita harus ubah ke bentuk satuan waktu yang lebih besar. Misalnya detik harus dirubah ke menit.
Kalau menit diubah ke jam. Jadi 65 detik itu sama aja dengan 60 detik ditambah 5 detik. Nah, 60 detiknya kita simpan buat si menit. 60 detik itu ada 1 jam. Jadinya sedangkan si menitnya 85 ditambah 1 jadi 86 ya. Kemudian itu berarti kita simpan juga deh dia ke si jam. Diambil dulu 60 menit dirubah menjadi 1 jam. Jadi 7 jam ditambah 1 jam 25 menit. Kemudian yang detik tadi itu 60 tambah 5 detik atau 1 menit 5 detik. Kemudian si menitnya kita simpan ke si menit dan si jamnya kita simpan ke jam. Nah, 25 menit ditambah 1 sedangkan jamnya 7 jam ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 8 jam 26 menit 5 detik. Itu untuk penjumlahan. Bagaimana dengan untuk pengurangan? Misalnya 4 jam 20 menit 30 detik dikurangi sama 2 jam 45 menit 35 detik. Nah, biasanya kita ngurangi 30 detik dikurang 35. Oh, tidak bisa. Ada 20 menit dikurang 45. Ini juga tidak bisa. Maka kita harus ngambil dulu dari satuan waktu yang lebih besar. 30 detik karena tidak bisa dikurang 35, maka kita ambil dulu dari si menit. Nah, yang diambilnya 1 menit. Maka si menitnya sisa tinggal 19 menit. Dan detiknya sekarang berarti 1 menit tambah 60 tambah 30. 1 menitnya kita ubah jadi detik, jadi 60 ditambah 30 jadinya 90. Bukan jadi 100 tambah 30 ya anak-anak, karena ngambilnya itu 1 menit. 1 menit itu ada 60 detik. Sedangkan si menitnya tadi tinggalnya 19 kurang 45. Oh, nggak bisa juga, kita ambil lagi dari jam. Jadinya si jamnya tinggal 3. Sedangkan menitnya 19 ditambah 60. 60 menit itu berasal dari 1 jam yang kita ambil dari jam tadi. Jadi 1 jam ditambah 19 menit. 1 jam 60 menit, 60 tambah 19 jadi 79. Si detiknya tadi 90 itu dapat dari 1 menit yang kita ambil dari si 20 ditambah 30 detik. Jadi 1 menitnya itu ada 60 tambah 30 menjadi 90 detik. Setelah itu kita kurangkan dengan 2 jam 45 menit 35 detik. Nah, kalau seperti ini si pengurangnya lebih kecil daripada yang dikurang, berarti kita bisa langsung kurangi ya. 90 kurang 35 jadi 55 detik. Sedangkan 79 dikurang 45 ada 34 menit dan 3 kurang 2 adalah 1 jam. Jadi hasilnya jadi 1 jam 34 menit 55 detik. Ini namanya teknik meminjam atau ambil dulu ke satuan waktu yang lebih besar darinya. Kalau si menit ambil dari jam berarti si menitnya bertambah 60. Si detik ngambil dari si menit berarti si detiknya bertambah 60. Gitu untuk operasi hitung dalam satuan waktu. Sekarang bagaimana dengan soal cerita? Misalkan Wati tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pelajaran dimulai. Jika pelajaran dimulai pukul 7, pukul berapakah Wati tiba di sekolah? Maka kita dapat selesaikan. Karena dia 1/4 lebih cepat atau sebelum pelajaran, berarti 1/4 jam itu adalah 15 menit. Jadi 15 menit sebelum pukul 7. Oh, 1/4 jam bisa sampai 15 menit dari mana? Ya, tadi kan 1 jam nilainya 60 menit. Jadinya 1/4 dikali 60. 1/4 dikali 60 adalah 15 menit. Jadinya sebelum berarti dikurangi ya. Jadi pukul 7 dikurang 15. Nah, ini juga
07.00 dikurang 00.15. 00 dikurang 15 tidak bisa. Berarti kita harus ambil dulu. Ini kan 00 itu menyatakan menit. Berarti si menit ambil dulu dari si jam. Nah, ambil si jamnya 1, tadinya 7, sisanya menjadi 6. Kemudian si menitnya tadi 00, karena dia ambil dari si jam, berarti menitnya jadi 60. Lalu kita kurangkan dengan 00 kurang 15. 60 kurang 15 hasilnya 45. 06 dikurang 00 adalah 6. Jadi Wati tiba di sekolah pada pukul 06.45. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa paham dengan semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada hal-hal yang masih bingung, silahkan bertanya secara langsung kepada ibu, baik melalui video call ataupun di WhatsApp group. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.